Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, kembali lagi bersama aku Salma. Nah kali ini Salma bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pelaku seni di Jawa Barat yang cukup terkenal. Halo Kang, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana tuh Salma, sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh dong Kang memperkenalkan diri dari nama gimana? Perkenalkan diri siapa? Ini Akang. Oh, diri saya. Oke, saya dikenalin. Oke guys, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Yuda Deden Kosasi Sunaria dari Giri Harja, Balaputra Giri Harja 2 dari Kota Bandung. Kang Yuda. Yuda. Kang Yuda. Oke, Yes. siap. Akang orang mana? Asli Bandung? Paprika. Ya Bandung teh, kan saya di Bandung atuh. Asli Bandung. Asli Ya. Bandung gitu. Nah, Akang tuh mulai ngedalang dari kapan, Kang? Kalau bisa dipercaya, saya dulu itu belajar dari 2008 dan mulai beranjak ke atas panggung itu dari 2011. Udah mulai ke atas panggung. 2011. Ya. Berarti latihan dulu itu teh 2008 ke 2011. Enggak, langsung lahirannya latihan dulu atuh teh. Masa saya langsung ini nggak bisa, aduh. Latihan dulu. Latihan dulu. Latihanan sama sareng Latihan teh abis sareng guru, ada guru gitu juga ya. Ada teman sama saudara juga yang ngelatih, kebanyakan sama teman-teman. sama teman-teman. Nah, awalnya suka ngedalang, suka wayang tuh dari mana awalnya? Dari cinta dulu teh. Cinta. Heeh. Bahaya tuh cinta mah. Enggak bahaya. Yang bahaya mau dilakuinnya. Cinta, dari cinta dulu. Kenapa dari cinta dulu? Karena kalau kita sudah cinta, kita akan suka. Ketika kita akan suka, kita akan mencintai. Betul. Dan akan memiliki. Betul. Ketika sudah memiliki, kita akan punya rasa tanggung jawab dan ingin bisa. Gitu loh. Nah, maka dari itu kenapa harus cinta? Karena ketika kita cinta kepada suatu hal, di situ kita akan merawatnya dengan baik. Kita akan penasaran dengan apa yang kita cintai itu. Kan kebanyakan gitu kalau zaman sekarang. Betul. Nah, awal Gitu. cinta wayang teh dari mana awalnya? Dari pandangan pertama. dari pertunjukan-pertunjukan dulu, seperti Abah Sunaria dulu ya. Dari Abah Ade Kosasi Sunaria, terus Abah Sepuh, Abah Asep juga. Dari situ kita, saya sendiri mulai suka karena dari seni ibingnya, seni suaranya. Seni ibing itu seni tari. Karena di wayang golek itu ada seni tarinya, ada seni bicaranya, ada seni teaternya, semua udah ada dalam wayang golek. Masuk gitu semua. Masuk semua, tapi dilakukan oleh satu orang. Multi talent berarti Nah ya. itu Udah kelebihannya itu. multi-talent. Makanya dalang itu manusia langka teh. Langka. Langka. Karena harus bisa semua gitu. Enggak karena harus bisa semua, karena tidak akan semua orang bisa jadi dalang. Kenapa kok bisa? Nah, karena kenapa bisa? Karena tidak akan semua orang bisa jadi dalang, karena dalang itu seseorang yang langka dan pilihan. Karena ada beberapa yang mungkin harus dilewati oleh seorang dalang itu. Apa tuh beberapanya? Beberapanya kayak kita harus bisa menguasai beberapa suara, beberapa gerakan wayang, kita harus mengetahui cerita-cerita wayang gitu. Jadi kalau pas awalnya itu latihannya sama siapa sih Kang? Awalnya itu sendiri dulu. Sendiri. Kan karena penasaran. Kembali lagi karena tadi cinta. Betul. Karena suka Karena pandangan pertama. Kita penasaran, kita coba lihat videonya, kita coba lagi. Ketika ada kesulitan barulah kita bertanya kepada yang lebih ahli. Lebih ahli. Sama siapa Kang dulu? Sama orang tua. Oh, dulu orang tua Kang juga sempat wayang juga. Enggak, kalau orang tua. Maksudnya ke orang tua tuh tanya-tanya, orang tua nanya lagi. Nanya lagi ke siapa? Ke siapa itu? Dia dibawalah ke Giri Harja ke sana. Oh, awalnya gitu. Akang itu umur berapa sih dulu? Dulu itu kalau nggak salah ya, kalau saya ingatkan nih betul. Umur 16. 16 udah ngewayang itu. Ya, umur 16 udah ngewayang. Jadi ketika orang lain sibuk dengan sekolahnya, saya sibuk dengan wayangnya. Benar. Oh iya. Iya, benar. Sampaikan dulu saya masuk program wayang masuk sekolah di jam sekolah yang ngewayangnya anak sekolah. Jadi saya itu pelajar SMP, tapi saya ngajarin tentang bahaya narkoba ke anak SMP lagi. Oh iya. Sempat sampai gitu. Itu kerjasama juga sama badan narkotika seperti itu. Itu ada programnya. Ada programnya dari pemerintah juga. Oh. Jadi saya mah disebut sekolah enggak, disebut ya ada sekolah gitu. Tapi sekolah ini. Tapi sekolah, alhamdulillah ya. Siap. Nah,
Akang kalau misalkan tadi udah ngomongin sejarah-sejarah Akang nih ya, suka wayang gimana? Nggak suka saya mah. Kan suka tadi. Enggak, maksudnya kalau suka saya nggak normal. Maksudnya suka budayanya. Suka budayanya. Suka seninya, bukan suka wayangnya, bahaya tuh. Boleh dong wayangnya mana sih? Wayang. Ada nggak sih? Lihat dong. Ih, harus dikukur-yuk. Nah, ini nih wayang nih. Tahu teteh ini siapa? Cepot ya? Oh, bukan Stephen William. Cepot ini tokoh Jawa Barat di pewayangan. Udah kayak temen gitu ya jadinya kalau ini. Lebih ke pacar teh. Iya, tuh lebih ke teman gitu ya, teman curhat. Karena kalau wayang ini lebih pengertian. Pengertian gimana tuh pengertiannya? Dia tidak punya hati tapi dia berperi kemanusiaan. Saya tanya dia diem, saya nangis dia diem. Kan aneh teh. Harusnya dia juga ikut nangis atuh. Iya bener ya. Kalau curhat juga diem dengerin ya. Karena saya yang gerakin itu. Gitu. Boleh dong sedikit gitu gimana Akang ngewayang? Sedikit udah. Apa pantun tuh biasanya kan pantun atau apa itu? Enggak, dari jalan dulu ya. Tuh, Enggak. ada jalannya kan. Jadi harus kayak hidup kalau lihat wayang golek itu. Beda kalau wayang kulit kan dari pinggir gini. Gak bisa ngadep gini, gak bisa gini wayang kulit. Kalau wayang golek itu lebih ke geraknya ya. Fleksibel, lebih kelihatan ibingnya. Kayak contoh napas. Tuh. Dia bisa napas. Oh iya bener. Iya bener kan? Iya bener. Bisa juga aneh loh. Kayak hidup ya dia. Iya tuh, kayak hidup. Coba tanya deh. Tanya. Namanya siapa Kang? Cepot. Mas Cepot apa kabar? Ayah, alhamdulillah baik. Teteh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik juga. Baik atuh. Mas Cepot di mana tadi? Dari mana aja tadi? Dari belakang. Teteh dari mana deh? Dari sini. Oh, dari sini? Dari sini. Oh, saya juga dari bawah tadi sini. Aduh. Astagfirullah. Juga dia buta di dia. Dalang, buta segala. Aduh, nah ini ibing suara. Ibing suaranya terus karakternya muncul kembali lagi ke seorang dalangnya. Gitu, karena satu wayang satu karakter. Oh ya tadi beneran tadi suara harus punya banyak suara ya? Berapa suara sih? Minimal kurang lebih 80 suara. 80 kayak gimana tuh? Kayak contohnya seperti gini nih, suara Gatot Kaca. Pot. Oi. Egan, kadius ya. Mau ya? Nah, Bang Emok. Gatot Kaca. Itu Gatot Kaca. Gitu. Ada lagi suara perempuan. Gimana tuh perempuan? Oh, kan bisa perempuan juga berarti ya? Enggak, saya bukan transgender, bukan. Bisa suara perempuan juga. Suara perempuan. Salah Bisa, ya? kalau suara perempuan bisa. Bisa. Dadah teing anaking jemat awaking. Gatot Kaca. Coba ka dieu kasep. Ibu. Ieu putra, Bu. Ka dieu, coba ka dieu. Mangga. Itu suara perempuan dari wayang golek gitu. Ada lagi suara satria. Gimana satria? Satria itu ada dua, ada satria lengkakan sama satria lungguh kalau di wayang golek. Satria lengkakan itu kayak Gatot Kaca. Nah, kalau satria lungguhnya itu lebih ke rendah. Oh, rendah gimana? Gatot Kaca, coba ka dieu. Beda ya, intonasinya beda. Nah, itulah. Makanya. Jadi bener harus multi talent tuh bener ya. Bener teh harus multi talent. Suara juga beda-beda tadi. Beda-beda gitu. Kalau misalnya ada dua gitu gimana? Bisa, harus ada dua wayangnya. Berarti karakternya kita pegang dua juga. Oh. Gitu. Yang suara satu, suara dua gitu. Mau lihat ya? Mau atuh. Enggak. Nanti. Gitu, bentar. Nah, ngomong-ngomong tentang wayang nih, Akang pasti tahu lah sejarah wayangnya gimana sih. Awal mula wayang tuh ada tuh gimana sih awalnya? Awal mula wayang yang saya tahu ya. Yang saya tahu sama saya baca di sejarah itu dulu konon para sunan wali itu nyebar luasin agama Islam di Pulau Jawa itu pakai perantara wayang. Karena dulu itu masih zaman Hinduisme. Masuknya ajaran agama Islam ke kita itu bagaimana caranya untuk menyebarluaskan agama Islam di tanah Jawa itu, khususnya di Sunda sama Jawa itu bagaimana itu zaman dulu tuh. Nah, dikasihlah perantara media
yang disebut wayang. Di mana diambil kisah ceritanya dari kitab Mahabharata Ramayana. Gitu. Cerita Hindu itu diambil dan dipakai sebuah pertunjukan yang dimana pertunjukan itu diberi beberapa syiar. Gitu. Majunya zaman ke zaman adalah perubahan. Kalau dulu belum ada cepot dulu. Awal ada cepot gimana tuh? Awal ada cepot itu dari tahun 50 ke sini lah. 50. Dari tahun 50-an ke sini baru ada cepot. Dari zaman Mama Suhaya, Diatmaja, Abah Sepuh, Abah Sunaria gitu. Nah, gitu barulah muncul karakter ini. Karena dulu itu kalau di Sunda itu ada wayang golek itu bukan hanya wayang golek yang cerita Mahabharata Ramayana. Ada juga wayang cepak. Wayang cepak gimana itu? Wayang cepak itu yang nyeritain tentang kerajaan-kerajaan. Ya, kayak nyeritain Pajajaran, Majapahit, Babat Cirebon gitu. Ada sebutnya wayang cepak. Wayang cepak. Wayang golek juga sama, cuman lebih ke kerajaan ceritanya. Kalau ini kan lebih ke Mahabharata Ramayana gitu, lebih ke cerita yang orang India punya. Gitu. Nah, kan zaman sekarang teh makin naik nggak? Ya, naik ke mana? Zaman teh makin maju, makin ke teknologi gitu-gitu. Nah, untuk melestarikan itu teh kumaha budaya wayangnya? Untuk melestarikan budaya wayang di zaman era milenial mungkin ya? Iya, mohon. Itu kembali lagi ke seorang dalangnya. Ketika kita berpikir bagaimana nih wayang ini bisa ngalahin punten-punten yang namanya aplikasi tetek atau tok-tok. Oh, TikTok. Nah itu ya biar kita bisa berpikir teh. Saya tuh udah pusing ini teh mau ngejawab apa. Nah bagaimana caranya jujur kita? Susahnya kan? Kita nggak jujur. Kita kan harus bercanda tuh. Jadi bagaimana caranya cepot ini bisa masuk ke aplikasi TikTok kayak gitu? Biar orang milenial atau anak muda itu bisa lihat apa sih wayang. Minimal dia tahu ini tuh si cepot, ini tuh wayang gitu loh. Nah disitulah peran seorang dalang untuk berpikir bagaimana caranya ini wayang masuk ke kaum milenial. Kita harus bikin. Contoh, kita yang lagi populer itu di TikTok, kita bikin wayang yang bawa HP. Kumaha bawa HP? Ya kayak bawa HP, kayak TikTokan, kayak gituan wayang teh. Kita bikin. Kalau teteh nggak percaya, lihat aja di Yuda DKS ada di TikTok. boleh. Apa? Yuda DKS. Yuda DKS, oke. Nah, terus gimana sih supaya anak muda itu khususnya bisa ikut terhibur? Karena kan kalau cerita wayang kebanyakan anak muda itu nggak nonton. Gitu karena itu mah orang tua yang harus nonton gitu kan. Nah, kita itu harus merubah paradigma itu, harus dirubah. Gimana caranya kita bikin? Kayak wayang Ade Astrid, wayang Abil Jatnika. Gitu yang sudah mendobrak kaum milenial aja. Gitu kita bikin terus wayang karakter kayak wayang yang bisa muntah mie. Gitu yang bisa muntah darah kayak gitu. Muntah darah? Bisa, itu wayang karakter. Ada wayang yang matanya bisa keluar. Hah? Oh iya. Yes. Nggak percaya ya? Nanti saya bawa. Takut deh aku. Bener. Itu baik. Nah itulah kenapa kita harus banyak berperan di era milenial itu. Karena memang tugas seorang dalang untuk mengenalkan sebuah budaya kepada kaum milenial bagaimana caranya gitu. Jadi kembali lagi ke seorang dalangnya. Jadi jangan sampai monoton gitu itu aja gitu. Benar harus ini inovatif kreatif gitu teh. Ini mau ditanya teh. Mun mau kopi disimpan di handap. Istirahat dulu. Mangga. Karunya teh nangtung wae. Karunya. Abi nu canggeulna mah. Ada siapa bercanda wae. Sampai banyak ini bawa ini penonton. Ya yang gitu teh geuning. Ya yang gitu. Banyak loh teman-teman. Aduh. Oke. Nah, itu tuh ada grupnya juga enggak sih kalau sekarang?